Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Carla Aulia Moriska. Senang sekali saya bisa menyapa dan memandu acara Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan webinar sosialisasi ketentuan penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS pada siang hari ini. Selanjutnya, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Indah Iramadini, selaku Direktur Pengaturan Kelembagaan Produk dan Aktivitas Perbankan DPNP, Bapak Ibu Pimpinan dan Pejabat dari Industri BPR BPRS, Bapak Ibu Pengurus Perwakilan Asosiasi Perbarindo, Perbamida, dan Asbisindo Kompartemen BPRS, Bapak Ibu narasumber beserta pendamping narasumber dari Satuan Kerja Internal OJK, para hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat hadir mengikuti acara webinar siang hari ini untuk sosialisasi ketentuan penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS ya, dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan acara sosialisasi pada hari ini. Yang pertama dimulai dengan pembukaan yang saat ini sedang berlangsung, kemudian sambutan dari Direktur Pengaturan Kelembagaan Produk dan Aktivitas Perbankan DPNP, kemudian pemaparan materi POJK penerapan tata kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan penutup. Untuk mengawali kegiatan sosialisasi hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Indah Iramadini selaku Direktur Pengaturan Kelembagaan Produk dan Aktivitas Perbankan DPNP. Kepada Ibu Indah Iramadini dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Carla atas pembukaannya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya pada siang hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan OJK tentang penerapan tata kelola BPR dan BPR Syariah secara daring. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas kesediaan dan berkenan waktu dari Bapak dan Ibu perwakilan dari DPP Perbarindo, DPP Perbamida, Asbisindo Kompartemen BPRS, serta Bapak dan Ibu perwakilan Industri BPR dan BPR Syariah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, POJK tentang penerapan tata kelola BPR dan BPRS merupakan penyempurnaan dari dua ketentuan POJK yang telah terbit sebelumnya, yaitu POJK nomor 4 tahun 2015 tentang penerapan tata kelola bagi BPR dan POJK nomor 24 tahun 2018 tentang penerapan tata kelola bagi BPR Syariah. POJK tata kelola BPR Syariah ini disusun untuk mendorong penguatan penerapan tata kelola pada BPR dan BPR Syariah, serta melaksanakan mandat dari Pasal 20B Undang-Undang Perbankan dan Pasal 34 Undang-Undang Perbankan Syariah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Oleh karena itu, OJK menindaklanjuti amanat yang tertuang dalam Undang-Undang P2SK melalui penerbitan POJK, yaitu tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Pengaturan mengenai tata kelola telah diberlakukan dengan terbitnya POJK nomor 17 tahun 2023 dan saat ini disusul pula dengan terbitnya POJK tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah, di mana prosesnya saat ini adalah sudah dalam proses penandatanganan dan juga pengundangan. Nah, pendekatan maupun pokok pengaturan mengenai tata kelola antara yang berlaku di bank umum maupun di BPR secara prinsip adalah sama, namun dengan mempertimbangkan terbatasnya skala usaha dan karakteristik BPR dan BPR Syariah, maka terdapat beberapa pengaturan yang memang disederhanakan. Penyusunan POJK ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan, antara lain melalui diskusi
di internal OJK, yaitu dengan teman-teman pengawasan, dan juga dengan Asosiasi BPR dan BPR Syariah, Komite Nasional Kebijakan Governansi, serta dengan Association of Certified Fraud Examiner atau HFE Indonesia, dan juga dipandang urgent mengingat adanya kebutuhan untuk segera, cepat, dan tepat menyempurnakan norma dan pengaturan tata kelola. Nah, sebagaimana diketahui, tata kelola pada suatu perusahaan menjadi fondasi yang penting dalam memastikan tumbuh kembangnya kegiatan usaha. Penerapan tata kelola yang kurang memadai dapat berdampak terhadap kelangsungan dari kegiatan usaha suatu perusahaan, termasuk juga BPR dan BPR Syariah, yang antara lain disebabkan oleh praktek tata kelola yang kurang baik, adanya penyimpangan, atau juga adanya fraud. Adapun pokok penyempurnaan dalam rancangan POJK ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penambahan dan penyempurnaan pilar penerapan tata kelola sehingga menjadi 12 pilar, yaitu adanya tambahan 1 pilar mengenai aspek pemegang saham. Kemudian penyesuaian threshold pemenuhan struktur tata kelola. Yang ketiga adalah pengaturan mengenai pemberhentian penggantian pengurus. Dan yang keempat adalah pengaturan mengenai kebijakan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen serta kebijakan remunerasi. Dan yang kelima adalah pengaturan koordinasi fungsi audit intern dengan OJK. Bapak dan Ibu yang berbahagia, penerbitan POJK ini diharapkan dapat mendorong BPR dan BPR Syariah untuk bertumbuh dan berkembang tentunya dengan pengelolaan yang baik, menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan juga berdaya saing. Selanjutnya, dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini, Bapak dan Ibu diharapkan dapat memahami materi dan pokok pengaturan POJK ini untuk bersama-sama berkomitmen mendukung upaya penguatan tata kelola pada industri BPR dan BPRS Syariah. Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, kami mengucapkan terima kasih. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Indah Hiramadini atas sambutan dan juga arahan yang telah disampaikan. Bapak Ibu, kita langsung saja memasuki inti acara kita, yaitu pemaparan materi POJK penerapan tata kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Agar diskusi nantinya berjalan lebih lancar dan komprehensif, sesi ini akan dimoderatori oleh Bapak Egri El Tarek selaku analis Direktorat Pengaturan Kelembagaan Produk dan Aktivitas Perbankan DPNP. Kepada Bapak Egri El Tarek, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Carla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat Ibu Indah Hiramadini, kemudian para narasumber dan juga Bapak Ibu perwakilan dari industri BPR BPRS serta asosiasi BPR dan BPRS. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di Zoom webinar sosialisasi rancangan POJK mengenai penerapan tata kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Bapak Ibu saat ini sudah hadir bersama kami, para narasumber dari DPNP dan juga dari DPBS, dari Perbankan Syariah. Ada Bapak Dian Panca selaku analis eksekutif, dan bersama tim yaitu Mbak Aulia dan Mas Ali Reza, dan juga Pak Jono dari Direktorat Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah. Sesi ini akan dimulai dengan pemaparan materi, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin tanpa berlama-lama karena materinya cukup banyak, sehingga kita akan langsung mulai pemaparan materi POJK mengenai penerapan tata kelola BPR BPRS ini.
Dan untuk sesi pemaparan ini akan dipaparkan oleh Mbak Aulia Isnaini. Kepada Mbak Aulia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, mungkin sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan mengikuti kegiatan sosialisasi rancangan POJK mengenai penerapan tata kelola BPR dan BPRS. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak dan Ibu, tadi Bu Indah sudah menyampaikan di awal gitu ya, bahwa POJK ini masih rancangan, saat ini masih dalam proses penetapan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, untuk kemudian selanjutnya akan kami lanjutkan dengan penomoran dan pengundangan POJK. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat gitu ya, mungkin di akhir bulan Juni ini, Bapak Ibu sudah dapat mengakses POJK secara utuh di dalam website OJK maupun di Sikepo. Mohon izin saya lanjutkan untuk menyampaikan gitu ya pokok-pokok pengaturan rancangan POJK tata kelola BPR dan BPR syariah. Karena materinya cukup banyak, Bapak Ibu mohon izin dalam kesempatan ini yang kami sampaikan highlight pengaturannya, perubahan-perubahan pokok penyempurnaannya. Ya, baik. Untuk latar belakang dari penyusunan POJK tata kelola, yang pertama yaitu dilakukan dalam rangka memperkuat penerapan tata kelola dalam operasional BPR dan BPR syariah. Berdasarkan evaluasi kami terhadap implementasi dan penerapan tata kelola di BPR di industri gitu ya, saat ini terdapat beberapa jurnal penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan tata kelola itu masih perlu didorong gitu ya, perlu diperkuat. Karena apa? Karena terdapat beberapa praktek fraud yang disebabkan sebagian besarnya itu karena memang lemahnya pengendalian internal yang ada di industri BPR dan BPR syariah. Kemudian juga kami mencoba melakukan evaluasi gitu ya terhadap BPR dan BPR syariah yang bermasalah yang kemudian ditetapkan oleh OJK sebagai bank dalam penyehatan atau bank dalam resolusi, di mana sebagian besar diantaranya root cause permasalahan di industri BPR dan BPR syariah yang kemudian bermasalah tersebut karena penerapan GCG yang kurang baik gitu ya. Kemudian baik dari sisi karena sudah ada struktur tapi masing-masing fungsinya belum menjalankan secara optimal maupun belum terdapat SOP gitu ya dalam menjalankan praktek bisnisnya. Itu salah satu penyebab kenapa bank-bank itu bermasalah. Kemudian dari sisi penilaian tata kelola yang saat ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan pelaksana POJK tata kelola memang masih bersifat rule based gitu ya, di mana setiap bobot, setiap faktor itu ada thresholdnya tersendiri, ada bobotnya tersendiri, dan itu yang ke depan akan coba kami evaluasi dengan menyesuaikan dengan penilaian TKS BPR yang saat ini sudah semakin menggunakan RBBR seperti itu. Kemudian dari sisi aspek pemegang saham Bapak Ibu, di mana kami juga melihat gitu ya, dalam beberapa survei yang dilakukan oleh ACFI maupun survei yang kami lakukan sendiri oleh tim pengembangan, bahwa apabila praktek fraud melibatkan pemilik maupun pengurus BPR, maka dampak terhadap kerugian yang dialami BPR itu besar ketimbang fraud yang dilakukan oleh PE maupun pegawai. Selanjutnya dari sisi keterlibatan pemilik gitu ya, khususnya PSP BPR dalam menjaga going concern pun ini kita ingin perkuat seperti itu, karena terdapat beberapa BPR yang sampai dengan saat ini masih belum dapat memenuhi kelengkapan struktur organisasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan, maupun BPR-BPR yang masih belum memenuhi modal inti minimum sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan.
Kemudian juga dalam beberapa pedoman governansi baik yang dikeluarkan oleh KNKG, kemudian OECD maupun IFC mengatur memang aspek pemegang saham ini penting gitu ya dalam tata kelola. Kemudian latar belakang yang kedua, penyusunan POJK ini juga dilakukan untuk menyelaraskan khususnya dengan Undang-Undang P2SK. Dijalankan juga untuk melaksanakan mandat di Undang-Undang P2SK di pasal 20B Undang-Undang Perbankan yang diubah oleh Undang-Undang P2SK memang mengatur bahwa bank wajib menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan ketentuan lebih lanjutnya akan diatur di dalam POJK. Oleh karena itu, POJK ini juga disusun untuk menjalankan mandat dari Undang-Undang P2SK dan juga kami selaraskan juga pengaturannya dengan pengaturan yang berlaku di Bank Umum, khususnya sudah diterbitkan di tahun 2023 POJK nomor 17. Dan juga POJK ini disusun untuk mendukung pengaturan yang berbasis prinsip. Secara struktur Bapak Ibu, nantinya POJK ini akan terdiri dari 19 bab dan 116 pasal, mulai dari ketentuan umum sampai dengan ketentuan penutup. Nah, baik Bapak Ibu, kita mulai masuk ke bab per bab. Untuk bab 1 sampai dengan bab 2 ini mengenai ketentuan umum dan penerapan tata kelola yang baik. Mungkin dari sisi definisi Bapak Ibu, definisi yang diatur di dalam ketentuan lama sebagian besar tidak berubah gitu ya dibandingkan dengan nanti POJK yang akan kita terbitkan. Hanya saja memang tentunya untuk nomenklatur kami tentunya selaraskan menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Lalu juga di dalam POJK ini kita menambahkan definisi mengenai tata kelola yang baik. Istilah tata kelola yang baik memang sudah diatur di dalam pasal 20B Undang-Undang P2SK, oleh karena itu kami memandang perlu untuk mendefinisikan gitu ya apa sih yang dimaksud dengan tata kelola yang baik, yaitu struktur, proses dan mekanisme untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder dengan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip dan praktik yang berlaku secara umum. Kemudian dari sisi prinsip, untuk prinsip penerapan tata kelola yang baik ini masih sama, Bapak Ibu masih menggunakan tarif. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah kenal gitu ya dengan istilah tarif ini. Kemudian dari sisi SISDUR, di dalam pasal 20B Undang-Undang P2SK juga mengatur bahwa bank wajib memiliki SISDUR internal mengenai penerapan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Bentuk SISDUR-nya itu apa? Bentuk SISDUR-nya itu bisa berupa surat keputusan, pedoman internal atau kebijakan internal, maupun pedoman dan tata tertib kerja yang mungkin saat ini saya yakin Bapak dan Ibu sudah punya juga beberapa gitu ya. Hanya mungkin tinggal beberapa hal perlu diupdate selaras dengan penerbitan POJK ini. Dan juga ada kebijakan-kebijakan baru yang nantinya akan kita minta untuk BPR susun seperti itu. Nah, terus tadi terkait dengan SISDUR ini, pengawas juga ke depan memiliki kewenangan untuk memerintahkan bank memiliki prosedur internal selain kegiatan usaha. Tadi kan defaultnya di Undang-Undang P2SK itu adalah prosedur internal mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha. Nah, ketika kami coba telaah gitu ya, kegiatan usaha yang ada di Undang-Undang P2SK itu terasosiasi dengan produk baik produk bank maupun produk untuk kepentingan nasabah seperti itu, sehingga di dalam pengaturan ini juga kami memberikan kewenangan bagi pengawas gitu ya untuk memerintahkan bank memiliki SISDUR internal selain kegiatan usaha, contohnya dalam proses pengadaan barang dan jasa atau mungkin dalam proses rekrutmen pegawai seperti itu. Kegiatan-kegiatan yang memang akan mendukung kegiatan usaha dari BPR dan BPR Syariah. Kemudian dari sisi pilar Bapak dan Ibu, kalau sebelumnya penerapan tata kelola ini diwujudkan dalam 11 pilar gitu ya. Sebagaimana tadi Ibu Indah sampaikan juga di dalam pembukaan, ada tambahan pilar baru yaitu aspek pemegang saham. Kemudian pilar-pilar lainnya, pilar yang dengan bulat warna merah ini mengalami di existing sudah ada dan kami sempurnakan secara substansinya.
Adapun untuk pilar yang biru terkait dengan penerapan fungsi audit ekstern maupun BMPK dan BMPD secara substansi tidak mengalami perubahan. Ya baik, sebelum kita masuk ke pilar per pilar, mohon izin kami menyampaikan dulu mengenai struktur organisasi dalam rangka mendukung penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS. Kalau dikomparasikan dengan ketentuan sebelumnya, Bapak Ibu, memang secara umum ada 3 kelompok gitu ya. Monty kurang dari 50, 50 kurang dari 80, dan lebih dari 80. Di dalam POJK ini, dalam rangka memperkuat tata kelola, kami sesuaikan menjadi hanya 2 kelompok saja. BPR kurang dari 50 dan lebih dari 50. Terkait dengan jumlah direksi dan dewan komisaris ini tetap, di mana untuk yang skala kecil cukup 2, tapi untuk yang skalanya besar 3 orang. Kemudian dari segi pemenuhan komisaris independen, untuk yang skala kecil tidak wajib ada gitu ya. Sementara untuk yang skala besar, untuk yang 50 sampai dengan kurang dari 80 yang semula itu ditetapkan harus punya 1 minimal, ke depan itu harus 50% dari jumlah dekomnya adalah komisaris independen. Sehingga apabila terdapat 3 anggota dewan komisaris dalam suatu BPR, maka 2 orangnya itu harus independen, seperti itu. Kemudian dari sisi komite, di sini juga kami menegaskan bahwa direksi itu dapat membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Begitu pula dengan dewan komisaris. Adapun komite yang dibentuk oleh direksi ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti halnya di POJK MR gitu ya, sudah diatur bahwa bank wajib membentuk komite MR. Kemudian di pedoman perkreditan juga bank tertentu wajib membentuk komite kredit seperti itu. Nah, di luar itu kami juga mengatur bahwa bank dapat membentuk komite lain sesuai dengan permasalahan, skala usaha dan atau kompleksitas. Misalkan dengan semakin meningkatnya skala bisnis Bapak Ibu gitu ya, kemudian diperlukan nih komite SDM atau komite TI dan komite lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, maka itu dimungkinkan. Kemudian dari sisi komite di bawah Dewan Komisaris, ini masih sama pengaturannya bahwa yang skala kecil tidak wajib membentuk komite, tapi untuk yang skala besar wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi. Adapun dari sisi organ pelaksana, ini relatif tidak berubah. Untuk yang skala kecil cukup oleh PE, dan untuk yang skala besar harus membentuk satuan kerja. Di dalam POJK ini juga Bapak Ibu kita mengatur, memberikan kewenangan bagi pengawas untuk menetapkan jumlah direksi maupun dewan komisaris yang lebih banyak dari ketentuan, atau memerintahkan BPR yang skalanya kecil gitu ya, karena memang tidak wajib, tetapi ketika pengawas menilai ini sudah butuh nih terkait dengan misalkan komisaris independen atau komite-komite tertentu, maka pengawas bisa mengaktifasi kewenangannya. Itu pun tentunya pengawas akan mempertimbangkan beberapa hal ya, seperti apakah ada permasalahan atau tidak, bagaimana skala usaha dan kompleksitas dari BPR Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke pilar yang pertama, pilar mengenai aspek pemegang saham. Di dalam POJK ini diatur gitu ya, bagaimana peran pemilik termasuk PSP untuk mendukung going concern dari BPR dan BPRS. Yang pertama, mengkomunikasikan visi misi pengembangan BPR kepada pengurus, serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR dan BPR syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris. Yang kedua, turut serta dalam mendukung kesinambungan usaha bank melalui apa? Melalui perencanaan permodalan. Dan juga menghindari benturan kepentingan dan atau intervensi, baik untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Nah, selanjutnya kami juga mengatur di dalam POJK ini mengenai kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen. Mungkin ini hal yang baru juga Bapak dan Ibu, karena sebelumnya belum terdapat ketentuan khusus gitu ya yang mengatur bagaimana mengenai kebijakan dividen ini. Nah,
Yang pertama, bahwa bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kebijakan dan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Hal ini juga selaras sebenarnya di Undang-Undang PT sudah diatur gitu ya, apa saja sih muatan dari anggaran dasar. Salah satunya adalah tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Sehingga di dalam POJK ini bentuknya penegasan mungkin ya, penegasan apa yang diatur di dalam Undang-Undang PT. Kemudian bank juga harus menyusun prosedur lebih teknis mengenai kebijakan dan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen yang memuat, yaitu penggunaan laba dalam rangka pembentukan cadangan dilakukan sesuai perundang-undangan. Undang-Undang PT sudah mengatur secara prinsip bahwa suatu perseroan itu harus menyisihkan gitu ya beberapa persen dari laba bersihnya untuk membentuk cadangan. Kemudian yang kedua, pertimbangan pemenuhan kecukupan permodalan. Dalam hal ini kaitannya dengan modal inti minimum dan mekanisme usulan pembagian, pembayaran, dan besaran dividen termasuk pertimbangannya baik dari sisi eksternal maupun pertimbangan internal. Pertimbangan eksternal ini salah satunya mungkin kewajaran dengan peer group-nya. Kemudian untuk pertimbangan internal bisa salah satu yang dapat dipertimbangkan ini adalah terkait dengan kondisi permodalan atau permasalahan yang dihadapi oleh BPR dan BPR Syariah. Nah, apabila BPR dan BPRS mengalami permasalahan kondisi keuangan, kebutuhan permodalan, dan juga akan berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya, maka direksi dapat mengusulkan kepada RUPS untuk mengevaluasi penggunaan laba dan pembagian dividen. Jadi kalau ternyata terdapat pembayaran dividen yang mungkin berlebihan gitu ya, maka direksi dapat mengusulkan kepada RUPS untuk mengevaluasi pembayaran tersebut ketika banknya mengalami permasalahan maupun kebutuhan permodalan. Kemudian kami juga mengatur bahwa OJK berwenang untuk memerintahkan bank melakukan penyesuaian baik itu terhadap kebijakannya, terhadap sisdurnya, maupun terhadap keputusan RUPS terkait dengan pembagian atau pembayaran dividen, termasuk penggunaan laba. Nah, kemudian hal-hal yang terkait dengan pelindungan terhadap pemegang saham, bahwa BPR dan BPRS harus memperhatikan hak pemegang saham termasuk juga pelindungan terhadap pemegang saham minoritas. Sesuai dengan Undang-Undang PT bahwa hak pemegang saham ini antara lain berupa memperoleh laporan keuangan secara tepat waktu, memperoleh penyelesaian apabila terdapat pemegang saham yang mungkin tidak setuju terhadap aksi korporasi, contohnya gabung lebur, kemudian juga memperoleh dividen. Itu pilar yang pertama, kita lanjut pilar yang kedua Bapak dan Ibu. Nah, di pilar yang kedua ini kita mengatur lebih lanjut mengenai pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan atau pengunduran diri pengurus. Nah, di dalam pengaturan mengenai pemberhentian dan atau penggantian, salah satu hal yang ingin kami coba tekankan di sini adalah karena terdapat beberapa case gitu ya, bahwa terdapat pemilik atau mungkin PSP yang dalam tanda kutip agak sewenang-wenang mengganti pengurusnya. Mungkin ini case-nya banyak terjadi di BPR yang dimiliki oleh Pemda gitu ya, ketika gubernurnya atau kepala daerahnya berganti, maka segerbong pengurus itu juga diganti. Itu yang ingin coba kami mitigasi seperti itu. Sehingga secara umum kami mengatur bahwa pemberhentian atau penggantian wajib memperhatikan kepentingan utama, serta juga memperhatikan paling sedikit memang yang bersangkutan dinilai tidak mampu melaksanakan tugasnya. Pemberhentian atau penggantian juga berdasarkan penilaian objektif, tidak semata-mata karena penilaian subjektif dari pemegang saham. Kemudian, bahwa pemberhentian atau penggantian tersebut telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku dan juga telah diagendakan dalam RUPS, dan juga tidak mengakibatkan permasalahan pengorganisasian atau permasalahan yang membahayakan kelangsungan usaha.
Hal-hal yang terkait dengan pengunduran diri ini sebenarnya tidak berubah Bapak Ibu, di mana direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam anggaran dasar BPR dan BPRS. Di dalam anggaran dasar pun sesuai dengan Undang-Undang PT juga harus memuat bagaimana tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan pengunduran diri. Di sini kami tegaskan normanya. Kemudian juga di dalam pengaturan ini, kami mengatur bahwa OJK dapat melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian, penggantian, pengunduran diri yang nanti dapat diaktifasi melalui instruksi tertulis maupun perintah tertulis seperti itu. Kalau memang ternyata berdasarkan temuan pengawas gitu ya, memang diindikasi ada pemberhentian atau penggantian yang dilakukan tidak memperhatikan prinsip-prinsip A sampai dengan D ini. Baik dari aspek lokasi tempat tinggal direksi maupun ketentuan larangan, baik itu larangan hubungan keluarga, larangan kepemilikan saham, larangan rangkap jabatan, dan larangan pemberian kuasa umum, secara norma tidak terdapat perubahan ketentuan. Kita lanjut ke bagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Terdapat beberapa penyesuaian mengenai ini, khususnya font yang berwarna merah Bapak dan Ibu. Di poin yang keempat, bahwa direksi menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. Karena memang saat ini kan BPR sudah punya gitu ya, dari sejak 2015 sudah punya fungsi tata kelola, fungsi MR, dan fungsi kepatuhan. Maksud secara terintegrasi di sini agar fungsi-fungsi tersebut saling melakukan koordinasi dalam proses pengambilan keputusan seperti itu. Kemudian di poin yang ke-8, di mana di sini juga ditambahkan kewajiban bagi direksi untuk mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai. Jadi misalkan kebijakan strategisnya adalah rencana gabung lebur karena akan mempengaruhi hak dan kewajiban pegawai, maka wajib diungkapkan kepada pegawai. Atau mungkin kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan SDM BPR dan BPR Syariah. Kemudian di angka yang 10 terkait dengan pedoman dan tata tertib kerja, ini secara norma sudah ada bahwa direksi itu harus punya pedoman dan tata tertib kerja. Tapi secara muatan yang coba kami selaraskan dengan pengaturan dan praktek yang berlaku selama ini di bank seperti itu. Kemudian di poin yang ke-11, ini terkait dengan larangan bagi direksi untuk menggunakan tenaga ahli atau konsultan yang berasal dari penasihat perorangan atau jasa profesional. Kalau di ketentuan sebelumnya memang larangan ini dikecualikan gitu ya. Larangan ini dikecualikan baik untuk perorangan maupun jasa profesional. Kedepan pengecualian ini hanya diberlakukan untuk yang jasa profesional. Jadi untuk penasihat perorangan tidak dimungkinkan lagi digunakan oleh BPR seperti itu. Kemudian poin yang ke-12 ini terkait dengan kebijakan remunerasi. Ini juga hal yang baru di mana kami mengatur agar direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi. Antara lain memuat bagaimana skala dan komponen remun apa saja gitu ya yang harus dimiliki serta bagaimana mekanismenya bagi pejabat eksekutif dan pegawai. Adapun pengaturan mengenai rapat direksi maupun aspek transparansi, Bapak Ibu, tidak terdapat perubahan pengaturan. Baik, kita lanjut ke pilar yang ketiga mengenai Dewan Komisaris. Hal-hal yang berkaitan dengan tempat tinggal atau lokasi Dewan Komisaris ini tidak berubah, Bapak Ibu, termasuk mengenai larangan gitu ya, larangan hubungan keluarga, larangan rangkap jabatan maupun larangan pemberian kuasa umum ini tidak terdapat perubahan secara signifikan. Adapun terkait dengan komisaris independen, Bapak Ibu, di sini untuk balik lagi untuk mendukung penguatan penerapan tata kelola, komisaris independen di sini kami tambahkan persyaratannya gitu ya untuk meningkatkan unsur independensinya. Kami tambahkan persyaratan umum bahwa komisaris independen harus punya pengetahuan dan pengalaman.
kalau persyaratan Dewan Komisaris biasa sebagaimana diatur di POJK PKK itu kan bisa salah satunya ya Bapak dan Ibu. Bisa pengetahuan saja atau pengalaman atau keduanya gitu ya. Tapi kalau untuk komisaris independen ini harus keduanya. Dia tidak hanya berpengalaman tapi juga memiliki kompetensi yang baik. Kemudian komisaris independen juga dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik. Pejabat publik ini adalah seseorang yang menduduki jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau lembaga-lembaga yang memang sumber keuangannya dari APBN maupun APBD. Kemudian pengaturan mengenai cooling off Bapak dan Ibu. Di sini kami juga mengatur gitu ya, apabila terdapat mantan direksi atau mantan PE dan pihak yang dapat mempengaruhi independensi bisa diajukan sebagai calon komisaris pada BPR dan BPRS yang sama, tetapi harus menjalani masa tunggu paling singkat selama 6 bulan. Kemudian bagi komisaris non-independen pada suatu bank yang akan beralih menjadi komisaris independen pada bank yang sama, ini juga harus menjalani masa tunggu paling singkat 6 bulan. Sepanjang yang bersangkutan tetap memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Adapun nanti peralihan dari komisaris non-independen menjadi komisaris independen ini akan dilakukan PKK seperti itu. Kemudian dari sisi tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris, pengaturan yang baru terkait dengan bahwa Dewan Komisaris juga harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan MR. Memang ini juga bukan hal-hal yang baru banget gitu ya Bapak Ibu, karena di POJK MR sebenarnya sudah diatur bagaimana kewenangan Dekom dalam melakukan pengawasan, termasuk juga di SEOJK kepatuhan gitu ya, sudah ada agar dia juga turut mengawasi pelaksanaan kepatuhan. Tapi di dalam POJK ini kita tegaskan di dalam POJK-nya. Kemudian dari sisi pedoman dan tata tertib, ini juga kami sesuaikan muatannya Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya mengenai kebijakan remunerasi dan nominasi. Kalau tadi di direksi kita juga berbicara mengenai kebijakan remun gitu ya, itu untuk pegawai dan PE, ini skalanya untuk pengurus dan DPS. Maka untuk kebijakan remun dan nomin ini pertama-tama harus dulu tercantum di dalam anggaran dasar bagaimana tata cara maupun kebijakan penetapan remun dan nomin. Kemudian Dewan Komisaris wajib menyusun kebijakan remun dan nomin dan juga mengusulkan penetapan kebijakan tersebut kepada RUPS. Nah, terkait dengan ini, pengawas juga diberikan kewenangan untuk memerintahkan bank melakukan evaluasi baik terhadap kebijakan maupun terhadap keputusan pembayaran remun apabila dalam prakteknya ditemukan pelanggaran atau penyimpangan. Hal-hal yang terkait dengan rapat Dewan Komisaris tidak terdapat perubahan pengaturan Bapak dan Ibu. Selanjutnya, pilar mengenai komite. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa di dalam POJK ini nantinya ada komite di bawah direksi maupun komite di bawah Dewan Komisaris gitu ya. Tapi di sini yang mungkin kita perdalam khususnya komite di bawah Dewan Komisaris. Ada komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi. Secara umum Bapak dan Ibu, baik dari sisi keanggotaan komite maupun tugas dan tanggung jawab tidak berubah dari ketentuan sebelumnya. Yang berubah khususnya di bagian KRN ini mengenai keanggotaannya, di mana keanggotaan KRN ini kami selaraskan dengan pengaturan yang berlaku di pasar modal. Jadi ketika bank akan melakukan IPO itu juga kan harus punya gitu ya struktur organisasinya, itu salah satunya KRN. Nah, secara susunan anggotanya kami coba selaraskan dengan pengaturan di sana agar nantinya lebih smooth seperti itu. Terdiri dari 1 orang komisaris independen, 1 orang komisaris selain komisaris independen atau pihak yang berasal dari luar tapi punya kompetensi atau pengalaman yang relevan, dan 1 orang pejabat di bawah direksi yang membidangi SDM. Nah, untuk ketua komite tersebut, ketua komite
baik itu audit, pemantau risiko, dan KRN gitu ya, dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite pada lebih dari satu komite lain. Sehingga intinya ketua itu hanya bisa merangkap pada 2 komite, seperti itu. Untuk satu komitenya harus dilakukan oleh KI yang lain. Kemudian dari sisi pedoman dan tata tertib kerja ini juga sama, yang kami sempurnakan hanya terkait dengan muatannya. Kemudian mengenai rapat komite gitu ya, ini karena tadi secara keanggotaan berubah, maka siapa yang harus menghadiri rapat komite itu juga kami selaraskan. Nah, masuk ke pilar selanjutnya mengenai benturan kepentingan Bapak dan Ibu. Kalau di ketentuan sebelumnya, memang pengaturan mengenai benturan kepentingan ini terbatas pada pengurus, DPS, dan PE seperti itu. Di dalam POJK Tata Kelola ini, kita juga menambahkan pegawai pun termasuk pihak yang harus menghindari diri dari segala benturan kepentingan. Dan apabila benturan kepentingan tersebut masih terjadi gitu ya, maka kewajibannya adalah kewajiban untuk mendisclose dalam setiap keputusan yang menimbulkan adanya benturan kepentingan, dan juga pihak-pihak tersebut dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan dari bank. Nah, kemudian ditambahkan juga pengaturan mengenai kebijakan benturan kepentingan, sehingga bank harus menyusun kebijakan benturan kepentingan untuk secara umum bagaimana mengidentifikasi adanya potensi benturan kepentingan, termasuk bagaimana mengurangi dari potensi benturan kepentingan tersebut. Nah, kita masuk ke pilar selanjutnya mengenai fungsi kepatuhan. Terkait dengan persyaratan anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan, di sini memang sedikit berbeda antara BPR yang skalanya besar dengan yang skalanya kecil. Untuk yang skalanya besar, maka anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan itu wajib independen. Independen di sini adalah independen terhadap satuan kerja lain yang menangani kegiatan operasional. Jadi dia tidak boleh membidangi kegiatan-kegiatan operasional. Sementara untuk BPR yang skalanya kecil, dia masih boleh membidangi sebagian gitu ya, sebagian kegiatan operasional, tetapi tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan operasional. Sebagai contoh, anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan di BPR yang skalanya kecil masih boleh membidangi di bidang penyaluran dana gitu ya, masih boleh membidangi admin kredit atau legal kredit, tetapi pengambilan keputusan tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, dilakukan oleh direksi lainnya, baik itu direksi bisnis mungkin ya. Selanjutnya dari sisi tugas dan tanggung jawab direksi kepatuhan, ini pun kami sempurnakan gitu ya, selain fungsi kepatuhan itu memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank ini memenuhi seluruh ketentuan perundangan, juga agar yang bersangkutan dapat merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan. Bagaimana strategi yang diambil, misalkan dia menyusun kebijakan atau mungkin budaya kerja kepatuhan gitu ya, dengan memberikan semacam punishment atau reward terhadap SDM yang patuh atau comply seperti itu. Kemudian terkait dengan penggantian direksi kepatuhan, kalau ketentuan sebelumnya mengatur secara detail bagaimana penggantian sementara direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Ketika yang bersangkutan berhalangan sementara, maka prinsipnya boleh digantikan oleh direksi yang lain. Di dalam ketentuan ini, semangat yang ingin kami kedepankan adalah ketika memang posisinya kosong, maka wajib mengangkat penggantinya. Dan memang ketika hal itu terjadi gitu ya, terdapat suatu kondisi di mana direktur kepatuhannya berhalangan mungkin sementara, maka silahkan diatur di dalam kebijakan internal siapa yang berhak menggantikan yang bersangkutan.
Kemudian pilar mengenai fungsi audit intern, Bapak dan Ibu. Ini dari sisi tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja atau PE audit intern tidak berubah, Bapak dan Ibu, tapi di sini kami menambahkan pengaturan untuk memperkuat koordinasi antara OJK dengan fungsi audit intern, sehingga terdapat norma bahwa OJK dapat meminta BPR dan BPRS untuk mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan, sehingga di dalam forum tersebut pengawas dapat menyampaikan beberapa concern pengawasan gitu ya untuk kemudian ditindaklanjuti oleh fungsi audit intern. Kemudian juga kami mengatur bahwa agar audit intern itu memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Ini mungkin hal yang baru yang sebelumnya tidak diatur. Adapun cakupan dari pedoman dan tata tertib kerja untuk audit intern terdiri dari tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, kemudian persyaratan dan kode etik auditor intern, dan juga mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban atas hasil audit intern. Adapun terkait dengan pengangkatan maupun pemberhentian dari Kepala SKAI atau PEAI itu tidak terdapat perubahan, Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut ke 3 pilar selanjutnya. Untuk pilar mengenai fungsi audit ekstern, pilar BMPK dan BMPD secara norma tidak ada perubahan, Bapak dan Ibu. Adapun pilar terkait dengan penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud. Di sini kami menegaskan bahwa sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di pilar direksi gitu ya, bahwa sudah ada fungsi tata kelola, sudah ada fungsi MR, sudah ada fungsi kepatuhan agar dalam prakteknya ketiga fungsi tersebut dapat saling berkoordinasi dalam proses pengambilan keputusan. Dapat juga didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan. Kemudian juga terdapat kewajiban bank untuk menerapkan program APU PPT sebagaimana diatur di dalam POJK APU PPT, dan juga kewajiban bank untuk menerapkan strategi anti fraud secara efektif yang nanti pedoman lebih lanjutnya juga akan diatur di dalam POJK SAF yang saat ini, tahun ini juga sedang kami susun, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian pilar mengenai integritas pelaporan dan teknologi informasi. Hal yang baru dari pilar ini mungkin namanya ya Bapak Ibu. Kalau pilar sebelumnya itu di dalam ketentuan sebelumnya adalah pilar mengenai transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. Di sini kami selaraskan dengan pengaturan yang ada di Bank Umum menjadi integritas pelaporan. Hal-hal yang baru terkait dengan bahwa bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan yang memenuhi prinsip laku lengkap, akurat, kini, dan utuh sesuai dengan POJK Apollo, dan juga bank wajib menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai dengan POJK Keuangan Berkelanjutan. Kemudian terkait dengan sistem TI, di sini juga kami menegaskan secara umum gitu ya bahwa apabila Bapak dan Ibu akan menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi, maka harus memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko. Kemudian dalam POJK ini juga kami mengatur bahwa BPR dan BPRS dilarang melakukan tindakan yang ditujukan untuk memanfaatkan celah ketentuan atau etika bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan BPR sehingga mendatangkan keuntungan yang tidak wajar. Ya, baik. Lanjut ke pilar yang terakhir, pilar mengenai rencana bisnis, Bapak dan Ibu. Terkait dengan RBB ini, di sini kami juga mengatur bahwa BPR dan BPRS harus menyusun rencana strategis untuk mendukung kesinambungan kegiatan usaha BPR dan BPRS. Seperti apa rencana strategis ini? Ini hal-hal yang terkait dengan dalam rangka memperkuat permodalan atau mungkin pengembangan digitalisasi atau penanganan permasalahan bank yang secara rumahnya sebenarnya sudah ada juga rumahnya di RBB gitu ya. Kemudian juga terdapat pengaturan mengenai kewajiban bank untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sesuai dengan POJK Keuangan Berkelanjutan, dan untuk mendukung ekosistem bisnis berkelanjutan, juga bank harus mampu mengelola risiko keuangan akibat risiko iklim. Baik, kita lanjut ke bagian pelaporan dan penilaian terhadap penerapan tata kelola.
Kalau kita bandingkan dengan ketentuan sebelumnya, Bapak dan Ibu, secara umum gitu ya, terdapat 7 laporan yang disampaikan dalam periode waktu yang berbeda-beda. Di dalam ketentuan ini, untuk mendukung semangat efisiensi penyederhanaan pelaporan BPR dan BPRS, beberapa kami sempurnakan, khususnya di poin yang kedua, di mana laporan pelaksanaan tata kelola ini nantinya akan berisi mengenai hasil self-assessment dari Takol dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan maupun tugas audit intern. Laporan ini disampaikannya secara semesteran dan dengan batas waktu paling lambat 31 Januari untuk Desember, posisi Desember, dan 31 Juli untuk posisi bulan Juni. Adapun laporan yang pertama, ini laporan transparansi pelaksanaan tata kelola, ini berisi ringkasan hasil self-assessment. Jadi ini summary-nya saja Bapak dan Ibu. Bagaimana hasil dari penilaian self-assessment yang telah dilakukan Bapak dan Ibu dan aspek transparansi yang sebenarnya sudah ada juga di dalam ketentuan existing gitu ya. Apa saja yang perlu didisclose dalam laporan penerapan tata kelola sekarang tidak mengalami perubahan muatannya. Cuman dari sisi penyampaian laporan ini yang kami sempurnakan, di mana nantinya laporan transparansi pelaksanaan tata kelola ini akan menjadi bagian dari laporan tahunan sesuai dengan rancangan POJK Apollo yang mungkin Bapak Ibu juga sudah dapat gitu ya, sedang disempurnakan juga. Ini akan jadi bagian dari laporan tahunan sehingga batas waktu penyampaian laporan tersebut disesuaikan dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan. Adapun laporan-laporan untuk mendukung pelaksanaan Dewan Komisaris, untuk mendukung pelaksanaan fungsi kepatuhan maupun audit intern, ini secara umum tidak mengalami perubahan, tapi secara umum ke depan nantinya akan disampaikan secara daring seluruhnya, baik itu yang rutin maupun yang insidentil. Kita lanjut ke bagian selanjutnya mengenai penyesuaian penerapan tata kelola. Di sini kami mengatur treatment apabila BPR Bapak dan Ibu mengalami peningkatan modal inti, kemudian memenuhi kelompok yang baru. Secara struktur kan berbeda ya Bapak dan Ibu. Secara struktur harus membentuk komite, harus punya komisaris independen, jumlah direksi dan dewan komisarisnya lebih banyak. Nah, ketika itu terjadi, maka kita berikan jangka waktu 1 tahun untuk bank tersebut memenuhi struktur yang baru setelah BPR dan BPRS memenuhi modal inti yang baru. Terkait dengan jangka waktu ini, dapat ditetapkan berbeda berdasarkan pertimbangan dari pengawas. Apabila bank mengalami penurunan modal inti, maka tetap memenuhi ketentuan berdasarkan modal inti sebelum terjadinya penurunan modal inti yang baru. Mungkin ekstrimnya di laporan bulanan Juni ini gitu ya. Yang semula BPR itu tercatat modal intinya 48 miliar menjadi 52, sehingga kewajiban untuk memenuhi struktur yang baru itu sudah on. Tapi ketika di bulan Juli dia turun lagi modal intinya menjadi 49 miliar misalnya, maka kewajiban sebelumnya itu masih tetap on gitu. Jadi dia nggak bisa downgrade lagi, seperti itu poinnya. Kemudian untuk Dewan Komisaris pada BPR yang saat ini sudah menjabat gitu ya sebagai Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen dapat beralih menjadi komisaris independen dan yang bersangkutan tidak harus menjalani cooling off dan PKK. Kalau defaultnya tadi di awal saya sudah sampaikan, apabila ada peralihan dari komisaris non-independen menjadi komisaris independen pada BPR yang sama, maka harus PKK dan juga harus menjalani masa tunggu. Tapi di sini untuk memberikan kemudahan ketika dia
peningkatan karena modal intinya meningkat sehingga memenuhi kelompok yang baru, maka kita berikan kemudahan seperti itu. Dia yang bersangkutan tidak harus menjalani PKK dan tidak harus menjalani masa tunggu. Terkait dengan ketentuan lain-lain, di sini juga sebagaimana yang diatur di dalam tata kelola bank umum, bahwa apabila terdapat mungkin pegawai atau pejabat salah satunya antara lain di OJK gitu ya, yang akan menjadi calon pengurus di bank, maka harus menjalani juga masa tunggu paling singkat 6 bulan. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka wajib diungkapkan dalam proses PKK dan OJK berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan, misalnya memperpanjang masa tunggunya atau mungkin mengevaluasi keputusan RUPS pengangkatannya. Selanjutnya, diatur juga bahwa OJK berwenang menetapkan perintah tertulis terhadap pihak yang melakukan pelanggaran atas penerapan tata kelola dan menimbulkan kerugian finansial untuk mengembalikan kerugiannya kepada BPR dan BPR Syariah. Nah, baik, mungkin ini sudah di ujung ya Bapak dan Ibu mengenai ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Nah, di dalam ketentuan peralihan kami mengatur bahwa apabila bank belum memenuhi ketentuan yang baru, seperti halnya tadi penyesuaian mengenai anggaran dasar, lalu ketentuan yang mewajibkan bank punya kebijakan gitu ya, baik kebijakan dividen maupun kebijakan remun, termasuk juga bank yang karena tadi thresholdnya disempurnakan gitu ya, maka belum punya komisaris independen, belum membentuk komite, maka diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan tersebut kurang lebih 1,5 tahun dari sekarang, paling lambat tanggal 31 Desember 2025. Kemudian untuk BPR dan BPRS yang pada saat POJK ini mulai berlaku memiliki modal inti minimum kurang dari lebih dari 50 M, Dewan Komisaris yang sekarang menjabat dan dia memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen, ini juga kita berikan kemudahan untuk dapat beralih tanpa menjalani masa tunggu dan tanpa dilakukan PKK. Kemudian persyaratan mengenai komisaris independen sesuai dengan POJK ini dikecualikan bagi PKK terhadap calon komisaris independen yang telah diajukan. Jadi kalau ada bank yang mengajukan calon komisaris independen sebelum POJK ini berlaku, maka persyaratan mengenai komisaris independen itu dikecualikan. Jadi dia tidak harus memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian yang keempat, bahwa laporan pelaksanaan tata kelola, tadi kan ada yang sifatnya semesteran ya Bapak Ibu, laporan pelaksanaan tata kelola, sehingga seharusnya apabila POJK ini terbit di Juni kan per Juni seharusnya sudah menyampaikan. Tapi untuk memberikan kesiapan waktu, kami atur bahwa untuk laporan pelaksanaan tata kelola tersebut pertama kali disampaikan untuk posisi akhir bulan Desember 2024. Batas waktunya di 31 Januari 2025. Nah, untuk ketentuan penutup, POJK ini mencabut POJK Tata Kelola BPR dan pasal 12 POJK TKS, karena di pasal 12 tersebut mengatur mengenai laporan tata kelola. Kemudian untuk POJK BPRS dan SEOJK Tata Kelola BPR dan BPRS, ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini. Dalam waktu dekat kami juga akan menyempurnakan gitu ya Bapak Ibu SEOJK-nya untuk kemudian nanti dapat dijadikan pedoman lebih lanjut untuk kertas kerjanya. Kemudian mungkin yang terakhir ini terkait dengan sanksi, bahwa beberapa jenis sanksi sebenarnya sudah sama juga dengan beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan BPR gitu ya, berupa teguran tertulis, penurunan TKS, penghentian sementara sebagian kegiatan dan atau larangan ekspansi kegiatan usaha. Kemudian ada juga sanksi berupa PKPU, dan yang baru adalah sanksi terkait dengan denda, di mana
Selain sanksi administratif yang tadi saya sebutkan, BPRS, dan atau PSP dapat dikenai sanksi administratif berupa denda, paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Ada juga sanksi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, misalnya hal yang terkait dengan Apollo mengacu ke POJK Apollo. Pelanggaran dari mengenai SAF gitu ya, mengacu ke POJK SAF dan lain sebagainya. Kemudian juga ada sanksi keterlambatan penyampaian laporan yang disampaikan secara luring. Ya, mungkin itu Bapak dan Ibu, poin-poin pengaturan perubahan POJK Tata Kelola BPR dan BPRS. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon izin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Aulia atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin terlebih dulu mungkin ada tambahan atau informasi yang akan disampaikan oleh Pak Jono dari Direktorat Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah. Kepada Pak Jono kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu, peserta Zoom hari ini, izinkan saya untuk menambahkan sedikit informasi bahwa POJK penerapan tata kelola BPR-BPRS ini berlaku umum bagi BPR dan BPR syariah. Adapun untuk pengaturan tata kelola syariah bagi BPRS, ini masih kami susun, jadi akan ada POJK tata kelola syariah tersendiri bagi BPR syariah, sehingga ke depan nanti untuk BPR syariah khususnya ada 2 POJK yang menjadi acuannya, yaitu POJK tata kelola bagi BPR-BPRS yang sekarang disampaikan ini, dan nantinya POJK tata kelola syariah bagi BPRS yang masih dalam proses penyusunan. Secara garis besar untuk POJK tata kelola syariah BPRS kurang lebih pengaturannya sama dengan POJK tata kelola syariah yang berlaku bagi BUS dan US, tapi akan ada beberapa penyesuaian sesuai dengan karakteristik dari BPR syariah. Dan di POJK tersebut nantinya akan mencabut POJK nomor 24 2018 tentang penerapan tata kelola syariah, tata kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan POJK nomor 26 tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jadi sedikit saja tambahan dari saya, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jono atas informasinya untuk dari sisi syariah. Baik,